Ya, ya, kemudian juga supplier terhubung dengan pelanggan tanpa harus jumpa. Tanpa harus jumpa, gimana bisa terhubung? Ya karena adanya ya apa gitu ya, peranan dari ya ini tadi server tadi. Nah, jadi server inilah yang menghubungkan yang namanya joint strategis atau juga consistent plan atau juga single forecast, maka terhubunglah. Maka terjadilah pengiriman logistik ya. Dan kalau kita lihat di sini dikirim itu karena proses yang mana? Jadi proses yang pertama ya adanya pengembangan kolaborasi perjanjian gitu ya. Kemudian juga joint business plan ada ya, kemudian juga proyeksi sales forecast, kemudian juga identifikasi sales forecast ya, kemudian juga collaborate on exception item ya, kemudian sampai pada order generation, maka delivery execution dilaksanakan. Nah, jadi situ terlihat ya feedbacknya yang ditunjukkan di dalam diagram tersebut ya, ada 9 step ya. Dan aplikasi apa yang mendukung ERP tadi kira-kira? Nah, jadi aplikasi yang sudah kita bahas di pertemuan pertama itu ada aplikasi yang level top, ada level middle, ada level lower gitu kan. Nah, kebetulan SAP itu adalah aplikasi yang di level top. Kenapa? Dia bisa menyatukan beberapa modul-modul produksi gitu ya, yang diterapkan pada perusahaan besar ya, yang menerapkan ERP tadi. Maka di situ sub enterprise buyer ada, kemudian sub yang pendukung modul, apakah modul portal ya, atau juga modul knowledge warehouse ya, atau juga modul exchange infrastructure ya. Jadi semuanya apa? Digerakkan. Nah, penggeraknya ini tadi, bola dunia nih ya, gambar internet ini, server ini. Nah, jadi penggerak ERP-nya ya terhubung satu sama lain karena adanya server. Makanya kalau perusahaan itu ya dengan hacker sangat takut gitu ya. Kenapa? Ya dengan hacker takut. Ya karena semuanya udah pakai server ya. Kalau udah servernya dibaca oleh hacker, ya mereka dapat rekaman data, dapat apalagi rekaman video ya dapat, ya apalagi rekaman data. Gitu kan. Nah, jadi memang hacker itu sangat apa sekarang ya, sangat berperan sentral. Ya makanya hacker di situ ya sistem keamanannya harus dibenahi ya demikian kuat sehingga tidak mudah ditembus oleh hacker tadi gitu ya. Dan kita lihat bagaimana ERP tadi, ERP didefinisikan oleh ya Bodnar yang menyatakan bahwasanya kesatuan dari berbagai modul akuntansi yang ada bergerak dalam satu waktu yang sama. Itu ERP namanya. Jadi ERP itu mulai dari siklus penjualan ada ya, di sales order, sistem produksi ya, sistem persediaan. Nah, itu ERP ya. Dan ERP itu ya dalam hal itu membentuk rantai nilai. Jadi satu rantai terputus, maka kegiatan lainnya tidak bisa dilanjutkan ya. Makanya dalam hal ini tanda panahnya ya selalu hubungan timbal balik gitu ya. Jadi kalau demand planning ini enggak ada ya maka dalam hal itu ya tentu saja network desainnya perlu penyempurnaan. Nah, jadi modul aplikasi SAP tadi ya modul pada saat mengolah data ya, kemudian saat mengelola proyek ya, kemudian juga kalau siklus kolaborasi, kualitas manajemen ya, kemudian juga siklus siklus aset dan juga lingkungan kesehatan dan perlindungan ketenagakerjaan. Nah, jadi itulah yang membedakan ya bagaimana production cycle atau juga conversion cycle dulu dengan sekarang. Ya, pembedanya adalah peranan software ya dan juga peranan server gitu ya. Peranan server dan peranan software turut mengubah rantai nilai antara supplier, distributor, wholesaler sampai pada customer gitu ya. Sehingga dalam hal ini berapa customer probability per itemnya bisa ditentukan dengan cepat dengan mudah ya, dan juga dalam satu waktu yang sama. Itulah peranan dari yang namanya ERP. Nah, itu ya.
Silakan, mungkin ada yang mau kita diskusikan dari sekalian, silakan. Jadi di revenue cycle berevolusi gitu kan. Di production cycle berevolusi gitu kan. Kemudian di production di conversion cycle berevolusi. Ya, maka jangan salah ya kalau sekarang bank BNI itu banyak nutup cabang. Ya kan? Dengarnya 94 cabang ya kan ditutup. Ya kenapa gitu kan? Karena begitu besarnya evolusi yang terjadi kalau katanya bank itu kan berarti di level sianya level yang mana? Siklus yang mana? Ya, siklus revenue gitu kan atau siklus expenditure ya kan? Itu terjadi. Dan itu apa gitu kan? Peranan SAP semuanya ya sehingga orang gitu kan nggak perlu lagi antri ke bank ya, tapi cukup dengan mobile banking. Ya kenapa bisa mobile banking ada? Ya karena itu tadi ya peranan peranan beberapa modul-modul tadi yang terbantu ya karena adanya server yang besar dan juga jaringan dan juga perangkat aplikasi SAP yang mendukung hal itu. Sehingga keterlibatan manusia semakin minim ya evolusinya. Makanya dengan kata lain sekarang definisi akuntansi itu apa gitu ya. Ya maka orang dulu menyatakan kalau misalkan pernah membaca bukunya Pak Adi Broto kan, accounting is art and knowledge katanya. Akuntansi itu adalah seni dan pengetahuan. Kalau sekarang nggak lagi, ya bukanlah seni dan pengetahuan. Accounting is information system. Akuntansi itu adalah sistem informasi. Nah, jadi bukan lagi kita cerita debit kredit, tapi kita cerita input, gitu kan? Inputnya efisien tidak, inputnya berjalan optimal tidak. Kalau ada input ada proses, kalau ada proses ada output. Nah maka kita bicara akuntansi maka bicara ya digitalisasi ya maka topik ini adalah accounting digital. Silakan, ada lagi? Ya, saya mau absen dulu ya. Maka dalam hal ini saya apakan dulu.